Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Dalam chapter 1103, secara misterius ada banyak makanan di samping tubuh Luffy. Luffy yang sedang kehabisan energi memang membutuhkan itu agar bisa lekas pulih. Dengan sisa tenaga yang ada, walau dalam keadaan terbaring, Luffy mengambil makanan-makanan tersebut lalu memakannya. Namun, Saturn menyadari itu dan memerintahkan para marinir untuk menahan Luffy. Kemudian, dalam chapter 1104 terjadi hal yang lebih aneh lagi. Saat perhatian para marinir teralihkan oleh Kuma yang memukul Gorosei Saturn, tiba-tiba Luffy telah menghilang entah kemana. Padahal terakhir diketahui keadaan Luffy masih belum pulih, sehingga dia masih belum bisa pergi kemana-mana. Maka alasan paling masuk akal mengapa Luffy bisa menghilang itu karena ulah dari seseorang. Pelaku yang memberi Luffy makanan dan pelaku yang membuat Luffy menghilang itu adalah satu orang yang sama. Orang yang melakukan hal tersebut adalah Karibo. Mengapa dia melakukan itu? Karena Karibo yang berada di Pulau Egghead pun berada dalam bahaya, sebab pulau tersebut dikepung oleh pasukan angkatan laut. Maka Karibo ingin Luffy bisa segera pulih dan mengalahkan semua musuh di sana. Sebab mustahil untuk melarikan diri jika masih banyak angkatan laut yang mengepung. Awalnya, Karibo memberi Luffy makanan agar bisa bangkit kembali. Tapi rencana itu gagal karena keberadaan makanan-makanan tersebut diketahui oleh Saturn. Saat ada kesempatan, Karibo pun menyerap Luffy ke dalam dimensi lumpur, lalu membawanya ke tempat yang aman. Di tempat itu, Luffy pun akan diberi makan lagi sehingga dia akan segera pulih. Dengan begitu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa peran Karibo terhadap Luffy di Pulau Egghead sangat penting sekali. Sebab, jika Luffy sedang dalam kondisi tidak berdaya tetap berada di tengah pulau, maka tentu dia berada dalam bahaya besar. Bila kita ingat kembali, dalam perang Wano, Luffy juga pernah ditolong oleh Karibo. Saat itu, dia memberikan Luffy banyak makanan sehingga Luffy mendapatkan pasokan energi yang cukup dan siap bertarung kembali. Walau bantuan-bantuan dari Karibo dilakukan dengan mengharapkan balasan, tapi tidak bisa dipungkiri hal tersebut tetap sangat membantu Luffy. Ditambah lagi, dengan pertolongannya di Pulau Egghead saat ini, maka sudah 2 kali dia memainkan peran signifikan dalam membantu Luffy. Bahkan peran Karibo tidak hanya akan sampai di situ saja. Kekacauan dan pertempuran di Pulau Egghead masih akan berlangsung dan berjalan dengan semakin panas. Cepat atau lambat, Karibo pun terpaksa akan terlibat pertempuran. Dia akan bertarung di pihak Luffy melawan para musuh. Karibo akan bertarung habis-habisan di sana bersama dengan para kru bajak laut topi jerami. Dia juga akan sangat berguna sebelum pelarian dimulai, sebab Vegapunk akan melihat kemampuan lumpur Karibo yang bisa menyerap apapun. Karibo juga akan mengatakan bahwa dimensi lumpur miliknya bisa menampung secara tidak terbatas. Maka dari itu, Vegapunk akan meminta Karibo untuk membawa banyak peralatan berharga untuk dimasukkan ke dalam dimensi lumpur. Nanti, setelah mereka tiba di tempat tujuan, peralatan-peralatan itu bisa dikeluarkan kembali agar Vegapunk dapat mendirikan laboratorium baru. Seperti yang kita tahu, tujuan dari bajak laut topi jerami dan Vegapunk setelah berhasil meninggalkan Pulau Egghead adalah Pulau Elbaf. Jadi, Karibo pun akan ikut dengan mereka sampai ke negeri para raksasa itu. Di sana, Luffy akan berterima kasih atas apa yang telah Karibo lakukan di Pulau Egghead. Tentu, Luffy juga tidak akan lupa jasa Karibo di Wano Kuni. Para kru bajak laut topi jerami pun akan berterima kasih juga. Pada momen itu, Luffy akan memutuskan untuk merekrut Karibo ke dalam bajak laut topi jerami. Tentu Karibo akan menerima ajakan tersebut karena suatu kehormatan bisa bergabung menjadi kru inti dalam kelompok bajak laut Yonko. Sangat menarik jika Karibo bergabung ke dalam bajak laut topi jerami, sebab dia akan menjadi pengguna Logia pertama dalam kelompok tersebut. Sampai sejauh ini, para pengguna kekuatan buah iblis dalam bajak laut topi jerami hanya Zoan dan Paramecia saja, sehingga akan lebih lengkap bila kru barunya pengguna buah iblis Logia. Jika ada Karibo di dalam bajak laut topi jerami pun pasti akan menambah bumbu komedi, sebab One Piece memang sangat kental dengan unsur komedi. Pada saat memulai pertualangan, Luffy pernah berkata bahwa dia ingin memiliki 10 kru. Dari Zoro sampai Jinbei, total kru Luffy baru 9 orang. Maka, dengan adanya Karibo, Luffy bisa melengkapi jumlah krunya menjadi 10 orang, sesuai dengan rencana awal. Dengan adanya Karibo di sana pun, secara tidak langsung menjaga informasi tentang 2 senjata kuno bisa tetap aman, sebab Karibo telah mengetahui soal Poseidon adalah Shirahoshi dan Pluton berada di Wano Kuni. Bergabung
Bergabungnya Karibo ke dalam bajak laut topi jerami memang akan menjadi momen yang menarik dan lucu. Tapi tanpa diduga oleh Luffy dan kawan-kawan, itu pun akan menjadi awal mula dari pertempuran besar yang harus mereka hadapi. Mari kita ingat kembali perkataan Karibo ketika dia mengetahui informasi soal Poseidon dan Pluto. Karibo berkata bahwa dia akan memberikan informasi itu kepada seseorang yang mana dia mengharapkan imbalan dari orang itu. Dari sana, ada indikasi bahwa Karibo sebenarnya memiliki seorang bos atau memiliki koneksi dengan seseorang. Orang itu sering dia berikan informasi penting untuk mendapatkan imbalan. Bos dari Karibo tentu bukan orang sembarangan. Dia adalah sosok yang memiliki pasukan besar. Saat di Pulau Egghead, sebenarnya Karibo sempat mendapatkan Denden Mushi. Dia pun telah menghubungi sang bos dan meminta bosnya itu untuk segera datang. Sebagai gantinya, Karibo berjanji akan memberikan informasi tentang 2 senjata kuno. Namun, karena keadaan telah semakin kacau dan pertempuran sudah semakin panas, Karibo tidak tahan lagi untuk menunggu kedatangan sang bos. Karibo sudah merasa takut, panik, dan terancam karena situasi di Pulau Egghead. Maka, Karibo pun mencari keselamatan dengan cara lain. Seperti yang telah Admin bahas tadi, yaitu dengan menolong Luffy. Saat mereka sudah meninggalkan Pulau Egghead, sepertinya pihak dari bos Karibo baru sampai untuk menjemput Karibo. Namun, Karibo sudah tidak ada, sehingga sang bos pun merasa dipermainkan dan sekarang berniat mengincar Karibo. Hal itu akan membuat bajak laut topi jerami bermasalah dengan bos dari Karibo, sehingga akan terjadi pertempuran antara bajak laut topi jerami melawan sosok tersebut. Bos dari Karibo pasti merupakan nama besar dengan kelompok yang sangat besar, sehingga dia tidak takut untuk berurusan dengan bajak laut topi jerami. Jadi, direkrutnya Karibo justru menjadi awal mula terjadinya pertempuran besar nanti. Seandainya pun ternyata dia tidak direkrut oleh Luffy, maka setidaknya Karibo akan menjadi aliansi dari Luffy, seperti para armada besar bajak laut topi jerami. Jasa Karibo sangat layak untuk hal itu. Jika memang dia hanya sekadar menjadi aliansi bawahan dan bukan kru, tetap hal itu bisa memicu pertempuran antara bajak laut topi jerami dengan bos dari Karibo. Sebab apabila Karibo diincar, maka Luffy pasti tetap bersedia untuk menolong Karibo. Luffy akan membantu aliansinya yang membutuhkan pertolongan. Cukup menarik juga sebenarnya siapa identitas asli dari bos Karibo itu. Apakah dia merupakan salah satu Yonko atau sosok itu merupakan bajak laut legendaris dari era lama. Masih akan ada lagi karakter-karakter menarik yang muncul dalam saga terakhir ini. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1105 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.